yang berjudul Mengalami Puisi dan Strategi Tembus ke Media. Ini sebentar saya share screen. Oh, ini nggak bisa share screen. Nggak bisa, katanya host disable participant screen sharing. Halo? Halo, halo? Halo, Pak. Halo, sorry, kemut barusan. Ya, barusan. Bentar, co-host. Nah, udah kelihatan? Oke. Udah kan? Mengalami puisi dan strategi tembus ke media. Jadi pertama kali saya dikasih tahu bakal membawakan tema atau judul mengalami puisi, itu saya langsung mengira kalau diskusinya akan berlanjut atau akan beriring dengan dengan empirisme gitu, dengan pengalaman, sehingga ya diskusinya pada malam hari ini atau materinya akan bertopang pada mungkin filsafat empirisme, sehingga pertanyaannya pun adalah apakah seluruh puisi berasal dari pengalaman. Nah, jadi pertama kali ketika saya melihat tema malam hari ini adalah ya ini teks bernada empiris di atas seperti datang untuk bermetamorfosa. Jadi kupu-kupu nakal kemudian terbang masuk ke dalam perut saya. Jadi mengalami puisi itu kalau disebut gampang ya gampang, kalau disebut sulit ya gampang-gampang sulit lah, atau gampang-gampang susah. Karena ya apakah seluruh puisi berasal dari pengalaman? Apakah seluruh yang dikarang oleh seorang penyair berasal dari pengalaman pribadinya? Itu menarik untuk kita selami, untuk kita diskusikan. Tapi saya tidak akan menjawab dengan pasti bahwa misalnya puisi berasal dari pengalaman atau seluruh puisi berasal dari pengalaman. Karena sejauh yang saya riset sampai saat ini, arsip pengetahuan kita belum mempunyai literatur dengan fondasi intelektual yang cukup kokoh untuk menjawab pertanyaan dilematis tersebut. Seraya ya ngobrol fafifu waswespos, panjang kali lebar kali tinggi. Dan kalau nggak percaya, kalian bisa googling dengan kata kunci mengalami puisi, dan nggak akan ada jurnalnya atau tulisannya atau artikel atau esai yang membahas tentang mengalami puisi. Jadi tema pembahasan kali ini sungguh sangat eksperimental menurut saya, sungguh sangat eksperimen. Namun jika pertanyaan-pertanyaan tentang puisi adalah sesuatu yang sangat serius, sakral, dan adiluhung, dan saya harus mengimani salah satu kredo atau ungkapan dari salah satu penyair yang terkenal, yang kondang, ya maka saya akan memilih dan meyakini kredo salah satu ini. Nah, kredo dari seorang sastrawan senior yang sering dikategorikan sebagai penyair surrealis atau penyair gelap, ya kata beliau, puisi itu main-main. Serius, main-main, nggak ada definisinya gitu, sepenuhnya eksperimental gitu. Bahkan beliau sempat bilang kalau puisi itu fungsinya selain untuk memperindah adalah untuk membuat onar bahasa Indonesia. Jadi untuk mendekonstruksi dan mengotak-atik ya medium bahasa, untuk mengetes sampai mana batas-batas bahasa bisa dieksplorasi oleh seorang pengarang, penyair, dan lain sebagainya. Tapi mungkin
singkatnya gini, menurut ini sangat subjektif. Menurut saya pribadi mungkin singkatnya ya puisi ini dikotomi atau dibagi dua berdasarkan pengalamannya. Ada yang pengalaman jasmani dan pengalaman rohani. Walaupun kita ketahui bersama bahwa puisi berasal dari pengalaman puitik, berasal dari momen-momen puitik yang ditangkap, yang kemudian dibahasakan. Tapi mungkin jika memang harus diklasifikasikan, puisi ya kurang lebih, ini menurut saya pribadi, kurang lebih ya diklasifikasikan menjadi dua, seperti ini. Jadi yang berasal dari pengalaman jasmani dan pengalaman rohani. Sebagai contoh ya mungkin seperti ini kalau yang jasmani. Jadi pengalaman tubuh atau mungkin pengalaman indera yang memang benar-benar real terjadi. Mungkin ini kebaca gak? Mana aja. Kebaca kok, Kang. Nah, sip. Nah, jadi puisi yang berasal dari pengalaman jasmani mungkin akan menjelaskan sesuatu yang memang real terjadi. Pernah dilihatnya, pernah dirasakannya, dengan sedikit bumbu-bumbu metafor untuk menjelaskan secara puitik apa yang telah dia alami. Kayak misalkan ya, contohnya, ada rambut pirangmu yang tergelai angin lembut, selesai janji menemukan jumpa. Ada bibir merahmu yang terluman air liur cair, sehabis cumbu menghapus gincu. Ada leher mulusmu yang melongok tengkuk nista, selepas ikan membuat tanda. Ada mata beningmu yang memandang keringat hangat setelah desah membakar gairah. Nah, ini contoh puisi yang berasal dari pengalaman jasmani yang dipotong dari puisi saya yang berjudul Menyenggamai Cinta. Nah, sekarang bandingkan dengan puisi yang berasal dari pengalaman rohani. Namun adakah musim semi bagi air mataku yang mengalir, lalu membanjiri kolam tempat tenggelamnya Narsisus beserta obsesinya sendiri. Dari Athena sampai ke Kreta, bulan menyinari kemenangan Sparta. Dengan lilin dan bulu, aku menantang takdir dan gravitasi. 9. Oh sayangku, di sisa-sisa detik yang tersisa dari waktuku, aku memutar piringan hitam petanda nostalgia. Terbang menuju ibu kota hatimu adalah kejatuhan yang disengaja. Nah, jika kita jeli, mungkin kita akan menemukan perbedaan yang cukup drastis, yang cukup signifikan dari kedua puisi yang berasal dari pengalaman jasmani dan rohani ini. Di pengalaman yang berhubungan dengan mitos-mitos, dengan bahan bacaan kita, misalkan kita membaca buku A, bukunya tentang Perang Dunia, dan ketika kita puisikan, misalkan kita mempuisikan tentang Perang Dunia, Perang Dingin katakanlah, kita mempuisikan tentang bagaimana tembok Berlin dibangun, yang dipengaruhi oleh misalkan blok timur dan blok barat. Nah, itu kan kita tidak benar-benar mengalami dan kita tidak ada di tempat tersebut. Namun hal tersebut tetaplah bisa disebut sebagai pengalaman rohani. Dan ya, puisi yang dikarang atau yang bersumber dari buku, film, bahan bacaan yang berasal dari pemikiran mungkin bisa diklasifikasikan sebagai puisi yang berasal dari pengalaman rohani. Mungkin sampai sini dulu. Ada yang ingin ditanyakan? Oh iya, Kang Aldi. Ya. Nah, untuk saat ini kan, kalau ini kan sudah sangat, menurut saya sih, standar metafor ini udah keren lah sebagai sebuah puisi, tidak terjebak pada apa ya, romantisme cengeng yang buatan. Banyak kan sekarang puisi itu kopi dan senja, cinta dan romansa. Seolah-olah sastra hanya menye-menye atau hanya hal-hal yang berbau apa ya, asmara, picisan dan lain-lain. Padahal sebagai ekspresi eksistensial manusia, puisi juga kan bisa merekam tukang tambal ban atau apa montir mekanik sebuah bengkel.
Atau secara eksperimental misalnya, kan Afrizal Malna juga pernah mengobrak-abrik struktur puisi secara bahasa pemrograman, coding. Orang-orang nggak paham. Nah, orang-orang nggak paham. Sementara secara kebaruan itu menawarkan titik unikum tersendiri. Nah, kalau menurut Kang Aldi sendiri, zaman sekarang ini kan masih didominasi oleh story atau caption Instagram yang cenderung masih terbelenggu oleh ideologi kopi senja dan wa akhwatuha lah bahasanya, dan sejenisnya dan sefamilinya. Kalau Kang Aldi sendiri gimana memandang itu, Kang? Apakah untuk pintu masuk agar lebih mensosialisasikan puisi itu hal yang bagus karena puisi semakin digemari oleh anak-anak muda zaman sekarang, ataukah justru makin membuat kegiatan sastra ini berjalan di tempat atau enggak beranjak semakin berkembang, hanya berkutat di romansa atau ya asmara-asmara gitulah. Kalau bahasanya seno kan menyu-menyu terlalu mendayu-dayu, tidak menggebrak secara itu. Gimana Kang Aldi? Menariknya pertanyaan Kang Mado ini justru bagi saya melahirkan pertanyaan baru. Apakah media massa saat ini, di mana canggihnya teknologi, itu mempengaruhi sakralitas sastra? Apakah sastra menurun sakralnya dengan hadirnya puisi-puisi Instagram misalkan, puisi-puisi yang yang senja kopi, yang tentang Twitter, tentang jujurli dan lain sebagainya dengan skena-skena teknologi masa kini. Pertanyaannya adalah apakah sakralitas sastra memudar? Mungkin tidak terjawab ya. Maksudnya belum ada jawaban yang pas untuk menjawab pertanyaan tersebut. Namun yang menarik dari tren naiknya orang-orang nulis puisi ini, baik di Instagram, di Twitter, dan lain sebagainya adalah mungkin naiknya minat baca, naiknya minat literasi, dan ya mengarang puisi. Jadi nggak perlu nggak perlu aturan, nggak harus anak sastra bikin puisi, dan semua orang nyatanya pun bisa bikin puisi. Karena kalau dibilang sakral ya puisi nggak sakral-sakral amat. Karena kan puisi bukan fikih gitu, bukan mesin moralitas yang berkutat di benar dan salah gitu. Jadi di puisi itu sebenarnya nggak ada yang benar, nggak ada yang salah. Cuma mungkin ada yang estetik, ada yang enggak. Secara unsur intrinsiknya dan secara unsur ekstrinsiknya. Kurang lebih gitu. Mantap, mantap. Tadi juga kalau Kang Aldi menjelaskan kan kira-kira bagaimana cara mengalami puisi? Apakah puisi harus berasal dari pengalaman otentik gitu kan? Misal Tembok Berlin tadi. Kita kan nggak pernah mengalami secara konkret pengalaman pemisahan Jerman Timur dan Barat, tapi secara tanda petik agak fafifu was-wasnya itu pengalaman platonis atau angan-angan kita. Seolah-olah di alam ide kita mereka-reka posisi kita kalau menjadi seseorang yang terpisah oleh tembok, ingin beli beras ke negeri sebelah, negeri Wakanda misalnya, tapi kesulitan karena ada pemisahan tegas secara sosial. Nah, tips untuk mengarang puisi yang belum pernah kita alami itu gimana, Kang? Agar diksi-diksinya atau kalimatnya itu nggak garing atau nggak kering makna bahasanya. Dibaca itu minimal mendatangkan pengalaman baru ke pembaca. Itu gimana? Soalnya seringkali kalau saya pengalaman kami di Metafor itu mengkurasi puisi itu kan ada yang terlalu mainstream tanda secara tegasnya itu Saya paham sih. membosankan lah. Ya, membosankannya itu kan Iya, pada iya. suatu hari saya duduk di tepi batu di sebuah desa kan apa ini maksudnya kan kurang Kayak ada kesurupan gebrakan. gitu. Kurang ada gebrakan. Nah, gimana Kang Aldi tanggapannya? Mungkin ya dengan sisihkan ya itu puisi bukan sesuatu yang jadi puisi ya dekat dengan kita gitu. Kita bisa mengolah puisi dengan cara apapun. Misalkan dengan cara tipografi seperti yang dilakukan oleh Sutarji Kalijumbari yang kawin itu, yang kawin kasihku singka kawin singka yang itu. Atau mungkin mengeksplorasi benda-benda di sekitar seperti yang sudah dilakukan oleh Afrizal Malna. Jadi ya beliau memasukkan kulkas, wortel, memasukkan hal yang ada di sekitarnya, kayak lift, apa aja benda-benda objek-objek
dengan menggunakan ya majas-majas personifikasi, sehingga benda-benda tersebut pun terasa hidup gitu. Jadi menghidupkan benda mati gitu. Dan tips untuk membuat puisi segar mungkin ya gimana ya ini. Justru saya kesulitan gitu bikin puisi yang serius soalnya. Puisi saya hampir 70% itu main-main gitu. Nggak main-main ya, secara konteks tuh eksperimen gitu, eksperimental puisi saya. Wah, Pernah ada yang bilang puisi saya tuh kayak kolase gitu, kayak Lego yang ditumpuk-tumpuk. Jadi saya kesulitan untuk bagaimana membuat puisi yang gimana ya? tapi bagi saya sendiri itu kan kalau membaca puisi-puisi Kang Aldi kan, bukan nggak serius, itu serius. Meskipun ya eksperimental banget, tapi kan butuh kalau secara biasanya itu ya butuh butuh jam terbang untuk membuat lompatan-lompatan kata atau pilihan kata diksi itu dari membahas wortel ke flash disk misalnya. Kan jauh, butuh keliaran gitu dari wortel ke flash disk ke politik, politik tiba-tiba ke urusan jamban di Jerman misalnya. Nah, sementara orang masih berkutat dengan narasi-narasi klise. Klise seperti apa ya? Kalau di beberapa kali ada kelas tempo itu ya, ini sebenarnya prosa sih, soal prosa atau cerpen. Hal-hal yang klise itu lebih baik dideskripsikan agar memberikan apa ya persepsi konkret ke pembaca. Misalnya kata indah, indah itu kan abstrak, terlalu klise. Indah itu seperti apa? Pantai yang indah itu gimana? Nah, kalau ingin lebih mendetailkan, memberikan suasana indah tanpa menyebut kata indah itu sendiri kan butuh seni dan jam terbang tersendiri. Misalnya saya berdiri di sebuah pantai dengan apa ya, dengan sinar matahari yang begitu hangat, lembut, tidak menyengat, dengan nyiur yang ditiup angin dan juga debur ombak yang menumpuk karang. Nah, orang kan membayangkan itu ya sebagai indah tanpa harus menyebut kata indah. Nah, untuk hal-hal yang keseringannya itu klise, entah kata rindu, entah apa, itu bagaimana menjelaskan rindu tanpa menggunakan kata rindu. Ini kan butuh seni sendiri misalnya. Atau bagaimana menyebutkan kata muak tanpa menggunakan kata muak misalnya. Menjelaskan muak, nah misalnya ini ada bibir merahmu, kayak gitu. Atau adakah musim semi bagi air mataku yang mengalir. Oh, Nah, iya, iya, kayak iya. gitu-gitu itu kan butuh keliaran tertentu, metafor-metafor yang nggak biasa, yang nggak terlalu apa mudah ditebak kayak gitu. Kalau tips dari Kang Aldi sendiri gimana untuk melatih lompatan kata-kata atau majas itu gimana? Ya mungkin dengan kita memindsetkan diri kita sendiri, kita tanamkan mindset dalam diri bahwasanya ya puisi itu bukan sekedar permainan bunyi. Jadi apa yang seharusnya dijual dan yang lebih substansial dari puisi kan bukan rima. Ketika saya membaca puisi-puisi dalam bahasa Inggris misalnya, itu saya jarang menemukan rima, jarang menemukan permainan nada. Puisi-puisi Shakespeare yang saya baca pun yaitu permainan makna dan menggunakan semacam apa ya, lisensi puitika. Jadi hak penyair atau kebebasan penyair untuk mengutak-atik kata. Kalau contoh mungkin bahasa Indonesia kan kata yang sesuai itu katulistiwa. Itu kan udah bosan ya, udah klise biasa aja gitu. Di KBBI pun ada katulistiwa. Tapi mungkin kita bisa rombak dengan katulis jiwa misalkan. Seperti itu. Dan terkait lompatan-lompatan itu mungkin bahan bacaan di sini sangat berpengaruh, Kang. Tapi bukan berarti banyak bahan bacaan kita jadi lebih gampang untuk apa ya membuat puisi-puisi yang out of the box gitu. Itu pun tetap dibutuhkan seni, dibutuhkan proses karena ya ini jujur aja ya. Puisi-puisi awal saya yang dibuat tahun sekitar 2019 ketika saya baca kembali, itu saya rasa itu bukan puisi saya. Karena itu terlalu kaku, saya bahkan malu untuk mengakui itu puisi saya gitu. Karena ini puisi sastra Indonesia gitu, bukan puisi genre finali, bukan puisi Muhammad Ali Maulana Ada, bukan.
Karena waktu itu pertama kali ya 2019 lah, awal-awal saya bikin puisi itu ya saya sangat berkutat pada aturan bahwa puisi harus dalam satu bait 4 baris. Harus ada rimanya semua. Sehingga ya itu lagi kosakatanya, diksinya rindu, abadi. Tahulah Mas Madno. Iya. Ya, soalnya kan seringkali kayak ini barusan kata Narcisus, saya jadi ingat cuplikan ya yang paling dikenal anak-anak medsos lah, Mbah Sapardi, yang Sapardi Djoko Damono kan ada puisinya Narcisus itu. 2 bait terakhir itu cukup mengena kalau ke saya itu. Jadi cemaskah aku kalau nanti air hening kembali? Cemaskah aku kalau gugur daun demi daun lagi? Misalnya kayak gitu kan. Itu kan menjelaskan kekhawatiran eksistensial seorang manusia tanpa menyebut khawatir, meskipun ada kata cemas, tapi dikemas sebagai pertanyaan kan. Cemaskah aku kalau nanti air hening kembali? Cemaskah aku kalau nanti apa gugur daun demi daun lagi kan, regenerasi misalnya kayak gitu kan tanpa menyebut kata regenerasi. Tapi kalau udah eksperimental kayak Bung Afrizal Malna itu emang sudah sangat liar dan susah untuk ditempuh bagi teman-teman Saya yang beri contoh jam terbangnya mungkin kurang seperti Kang Aldi. yang eksperimental biasanya. Nah ya, maka Kang. Nah ini sungguh sangat eksperimental menurut saya. Mungkin nggak jelas sih, kayak orang meracau gitu kan, kayak orang lagi kesurupan. Barang siapa yang barangkali mengutak-atik semantik kata, niscaya ibu-ibu PKK melabeli. Itu kan aku terdiagnosa stadium gangguan tata bahasa stadium Enfield. Tapi menariknya perihal proses pelampauan puisi-puisi eksperimental saya itu pun dipengaruhi oleh ya Bung Afrizal gitu. Kalau misalkan kalau boleh jujur gitu, saya sangat terinfluence gitu. Jadi beliau ini pernah mengadakan yang namanya Festival Puisi Jelek di Art Down Forum. Dan di Festival Puisi Jelek itu ya orang-orang saling bikin gitu puisi sejelek mungkin, bukan sebagus mungkin, sejelek mungkin, seenggak jelas mungkin. Nah menariknya banyak yang bilang justru lebih sulit membuat puisi yang jelek gitu ketimbang yang bagus. Karena mungkin kita sudah terbiasa untuk selalu mengonstruksikan segala sesuatu secara indah, secara estetis, secara cantik. Tapi ketika kita disuruh untuk atau ya disuruh untuk membuat puisi yang jelek, kita kebingungan. Karena mungkin di kepala kita puisi itu sudah sinonim, sudah sama dengan keindahan gitu. Padahal puisi lebih dari itu. Ya puisi yang berhak mendefinisikan puisi ya menurut saya puisi itu sendiri. Karena di tiap-tiap kepala pun definisi puisi pasti berbeda-beda. Iya, ini Ya ini udah kan mungkin bagi beberapa orang atau bagi Kang Aldi sendiri ini puisi jelek ya, tapi bagi saya ini sudah advance lah bahasanya, apalagi ngutip bahasa-bahasa. Meskipun bagi pengarangnya sendiri pun aku lo nggak ngerti juga, nggak habis nulis gitu. Misalnya kan, kalau jujur kan, biasanya kan gitu. Jadi kalau ditanya bohong amat penyair itu pembohong kok ditanya, aku nggak ngerti terlalu tinggi bahasanya. Kalau pembaca, sudut pandang membaca kan biasanya gitu. Padahal kalau dulu mau jujur ya, aku habis nulis aja nggak ngerti apa yang kutulis, biasanya kan gitu kalau eksperimental. Tapi untuk memilih pernah diksi-diksi ya, untuk memilih diksi di sini ya, kayak Oscar Wilde, French Kiss, hierarkis, patriarki, sampai ke apa yang kau mengenakan lingerie berwarna merah menyala ketika aku mengenakan kopiah sufi. Itu kan lompatan-lompatan logika itu kan perlu apa ya? Keliaran dan kebebasan agar tidak terkungkung ke satu topik spesifik. Nah, itu kalau Kang Aldi kira-kira latihan buat teman-teman yang ingin mengarang puisi itu apa? Apakah rutin latihan berpikir acak atau sering-sering mencatat diksi-diksi baru, entah itu dari kosmologi
video NASA, misalnya katai kecil, katai putih misalnya. Ada small dwarf, bahasa kosmologis astronomi misalnya, atau ada nebula tadi itu. Itu kan kosakata fisikawan langit lah bahasanya kan. Tapi lompat Iya, habis dari Kasegan. nebula, ya lompat dari nebula tiba-tiba ke kaleng kongguan misalnya, atau ke apa gorengan dingin misalnya, dan lain-lain. Nah, itu gimana Kang Aldi untuk melatih lompatan bahasa atau keliaran logika itu? Mungkin pertama-tama sebelum kita belajar untuk melampaui apa ya, aku lirik yang membosankan, kita harus siap dulu untuk dinilai aneh-aneh, dinilai yang enggak-enggak oleh pembaca ketika misalkan kita membuat puisi yang eksperimental. Mungkin kan ada saja orang yang membaca gitu, wah ini puisinya kayak orang gila, kayak orang yang lagi mabuk, kayak orang lagi ganja bla 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 bla. Nah, kita pertama-tama ya harus siap dulu dengan apa ya, di stigma-stigma buruk seperti itu. Dan kita pun harus memahami bahwasanya kita tidak bisa lepas dari menilai dan ternilai. Dan terkait apa yang disampaikan Kang Mando tadi, bahwasanya bagaimana memasukkan misalkan nebula, habis itu kongguan, habis itu tembok Berlin misalkan. Saya jadi teringat kata-kata Mbak Oki Madasari, bahwasanya penulis fiksi itu harus banyak-banyak membaca non fiksi. Dan kebalikannya, nih saya perlihatkan ini ya. Nah ini, penulis fiksi harus membaca buku non fiksi dan ilmuwan harus sebanyak-banyaknya membaca karya fiksi. Penulis fiksi yang tak pernah membaca buku pemikiran akan menghasilkan fiksi yang dangkal. Ilmuwan yang tak membaca fiksi akan menghasilkan gagasan kering yang tak berjiwa. Jadi mungkin agar kalau misalkan tujuan kita dinilai keren gitu, kita bikin puisi misalkan tentang Renaissance, tentang abad pencerahan di Eropa, kita masukkan Descartes ke dalamnya. Ya mungkin resikonya adalah kita harus belajar filsafat gitu. Ketika kita memang harus, kita ingin melampaui gagasan-gagasan yang sudah ada, atau kita ingin menghancurkan status quo, kita ingin menghancurkan bangunan makna bahwa puisi itu begini begini begini, dan kita bikin yang agak anti klise, ya kita harus baca buku pemikiran apapun itu, entah buku-buku fisika, buku-buku filsafat, ya dan lain sebagainya. Nah, itu teman-teman. Nah, pesan yang penting ya ini pokoknya. Jadi kalau kalian seorang akademisi yang berkutat dengan ilmiah, seperti saya belakangan, itu jangan pernah lupa untuk memperkaya diri dengan bacaan fiksi. Saya dari awal malah lebih duluan suka fiksi sebelum ilmiah. Entah itu karya-karya yang dari luar ya Tolstoy, Albert Camus, atau kalau pengen melatih imajinasi keliaran ya kalau di Indonesia Seno Gumira Aji Dharma, Kunto Wijoyo, dan Harto terutama. Atau yang modern juga bisa kan, Origin, Da Vinci Code, Inferno, kayak gitu kan. Oh banyak itu imajinasi-imajinasi liar yang mempertentangkan sains dengan agama misalnya. Dan begitupun teman-teman yang suka sastra sejak dari awal, perkaya diri dengan buku-buku non fiksi atau bahkan ilmiah, jurnal, atau kalau Saud Situmorang ya Kang Aldi ya. Kalau sastrawan nggak baca politik dan ekonomi atau apa ya yang berbau keras seperti ya politik itu, ya makin nggak berkembang otaknya kalau bahasa kasarnya Saud Situmorang. Tapi beranjak dari situ sebelum masuk ke sesi tanya jawab bersama teman-teman, saya ingin tanya pendapat Kang Aldi nih. Kira-kira kalau untuk tadi kan terlepas dari apa itu puisi, puisi berhak mendefinisikan dirinya sendiri, misalnya. Tapi di kalangan beberapa teman saya sendiri tertentu, itu menganggap lomba puisi itu nonsen. Karena nggak ada kategori baik, apa ya, baik buruk itu nilai. Sementara puisi yang baik bagi si A belum tentu baik bagi si B, Iya. misalnya. Atau yang estetis menurut Hono Coroko
belum tentu estetis menurut Abajadun Hawazun misalnya tokoh. Nah, soal lomba puisi ini, pandangan Kang Aldi gimana? Apakah puisi memang ada kategori umum untuk diperlombakan sehingga bisa menentukan siapa yang terbaik atau dalam tanda kutip pemenangnya? Itu gimana kalau Kang Aldi sendiri? Perihal lomba puisi atau sayembara puisi ya yang dinilainya unsur intrinsik puisi tersebut. Jadi bagaimana si peserta ini mengarang atau mengotak-atik susunan atau mengotak-atik metafor dan lain sebagainya. Meskipun ya pada akhirnya kita tahu bahwa penilaian tersebut sangatlah subjektif, sangatlah personal gitu. Ketika misalkan jurinya adalah seseorang yang memiliki background sejarah, katakanlah misalkan saya atau suka sejarah itu, saya tentu akan memenangkan naskah puisi yang bertema sejarah gitu. Sehingga pesan dari saya, jikalau ada lomba puisi yang tidak bertema atau temanya bebas, ya jangan ikutan. Karena ibaratnya, karena kalau temanya bebas itu kayak apa ya, mempopulerkan kebodohan gitu. Puisi yang bertema saja susah gitu untuk menentukan, oh ini dia juaranya gitu. Bahkan waktu kemarin yang DKJ itu, yang naskah sayembara puisi, nggak ada juara satu. Juara satunya nggak ada. Yang ada hanya juara dua dan juara tiga gitu. Karena dewan kurator, para dewan yang ngerti gitu, sastrawan serius ini tahu bahwa ya kalau nggak ada yang layak ya udah ngapain ada juara satu gitu. Oh, oke, siap. Nah, ini kan berarti memperkuat bahwa ya setiap juri atau setiap penilaian lomba puisi itu pasti tidak sepi atau tidak steril dari subjektivitas si penilai tersebut itu kan. Jadi teman-teman kalau ingin ikut lomba atau ikut sayembara puisi, Oh ya, kalau tipsnya. Kalau tipsnya, ingin menang lomba puisi ya lihat dulu jurinya siapa nah dan itu. amati puisi-puisinya semodel gimana dan ya ATM lah mungkin. Tapi jangan terlalu ATM lah. Nanti ketahuan. Sip, yang penting kenali karakter juri atau selera Nah, tanda petik kan. karakternya. Soalnya manusia kan nggak terbebas, nggak merdeka total. Free will is is a myth. Free will itu mitos. Nantilah kita bahas. Free will itu mitos karena kita dijajah oleh selera kita masing-masing. Entah di musik, lukisan, tulisan dan lain-lain. Nah, sekarang saya buka sesi tanya jawab untuk peserta yang barangkali ingin menyapa, mengapresiasi atau bertanya ke Kang Aldi pemateri kita kali ini. Monggo yang mau bertanya. Aku, Kang Nopal. Oke, mangga, Zulia. Halo, Mas Aldi, saya Zulia. Halo Ini Kak sih, Julia. aku ini sih jadi barusan pas dibahas soal lomba puisi terus aku jadi teringat. Jadi 2019 kemarin itu di bulan Februari Maret aku gencar banget ikut lomba puisi. Jadi sampai 8 lomba. Pokoknya semua jenis lomba puisi yang aku lihat di internet aku ikutin semua. Dan memang kan betul sih karena karena banyak lomba itu tidak memberikan informasi juri. Ada beberapa lomba memberikan informasi juri, dan yang agak ini adalah ketika beberapa lomba mencantumkan dirinya menjadi lomba cipta puisi, tapi pada ajang final mereka menuntut si pembuat puisi harus bisa membacanya. Ya nggak? Sering nggak? Jadi aku udah beberapa kali ini ikut lomba itu sering banget. Jadi di awal itu tidak ada penjelasan untuk membacakan puisi, tapi ketika sudah di babak ketika sudah sampai pada batas waktu tertentu, misalnya tiba-tiba akan di email para finalis diminta untuk membacakan puisinya dengan segala macam lah ya, memposting di sosmed dan sebagainya. Menurut Kang Aldi gimana tuh ya begitu itu? Itu kayak benalu-benalu yang merusak ekosistem literasi kita ya. Jadi banyak juga kasus ketika kita ikut lomba puisi misalnya. Dan kita lolos puisi kita jadi puisi pilihan dan di akhir pun kita tiba-tiba disuruh
membayar sekian, misalkan 50.000 untuk membayar biaya cetak misalkan karena kita terpilih puisinya. Itu kayak jebakan, itu jebakan Batman, jadi Iya, berbahaya. iya, betul, Kita betul. harus benar-benar memilih gitu. Dan terakhir kali saya ikut lomba puisi itu sekitar 2021. Waktu itu di Jiliun yang ngadain. Dan alhamdulillah puisi saya juara 3. Dan setelah itu ya saya sempat ikut lomba puisi lagi. Cuma kecewa banyaknya. Bukan karena saya merasa puisi saya layak menang, cuma puisi yang menang itu yang menurut saya jelek, itu biasa aja. Nggak menarik, nggak menawarkan gagasan yang baru. Cuma berkutat di rima itu. Jadi pada akhirnya ya saya mempertanyakan kredibilitas juri tersebut. Ngapain misalkan puisi kayak gini kok menang gitu. Walaupun secara struktur kan ya sangat biasa gitu. Mungkin begitu. Oh ya, mantap-mantap ini. Kalau saya sendiri terakhir kali ikut 2016, udah lama itu Facebook, teman Facebook. Setelah 2016 tawari lomba puisi hadiah sebesar apapun udah males, udah sok idealis sekarang. Kalau mending saya lomba artikel ilmiah, esai, Nah, atau itu. opini. Kalau itu kan ada struktur objektif lah, entah itu gagasan ide, kesegaran, narasi, gaya penyampaian, dan referensi mungkin. Kalau puisi udah kapok sejak 2016 ya. Nah, ya itulah Facebook itulah. Setelah naik cetak, kontributor atau itu ternyata suruh beli ya itu. Tapi ya emang itu ekosistem untuk teman-teman yang punya gairah besar untuk motivasi lah, self motivation lah. Dan bagi saya ya mereka berperan juga untuk mensosialisasikan sastra. Meskipun secara penilaian kalau kata Kang Aldi sendiri kan, gini kok juara. Ya mungkin itu kan mau Kang Aldi kan yang selera Kang Aldi sendiri. Kalau selera juri kan bukannya kan gitu kan. Mungkin gitu. Mangga yang lain, Mbak Zulia mau menanggapi lagi atau pandangan? Tapi aku tuh pernah dapat ini loh, karena pernah beginikan. Kalau puisimu belum pernah dapat juara atau dapat apresiasi atau mungkin ya diapresiasi secara formal gitu ya, berarti puisimu belum bagus. Saya sering loh dulu itu dapat omongan begitu ketika masih S1 gitu. Sering kemudian akhirnya jadi kepikiran sendiri, dan nyatanya malah memang saya setuju Mas Alwi, beberapa kali malah lomba puisi itu malah menjatuhkan kita gitu. Pikirannya perasaan yang menang kok biasa aja, dan kadang-kadang itu malah membuat jadi beberapa puisi itu kayak scam aja gitu. Maksudnya untuk meramaikan sosmednya dia, tapi ya ujung-ujungnya pada akhirnya diminta membeli, kemudian ya tidak ada kredibilitas apapun lah. Jadi mengecewakan banyak orang yang bermula ingin jadi penyair gitu. Itu sih. Jadi ya saya menyarankan untuk bagi penulis-penulis yang baru jangan ikut lomba, walaupun terkesan bodoh gitu, jangan ikut lomba puisi. Tapi dampak yang diberikan ketika kamu ikut lomba puisi itu berbahaya, itu bisa menghancurkan mental. Ya walaupun besar kemungkinan puisi kita pasti bakal dipilih gitu. Entah karena yang ikutnya sedikit atau misalkan emang ya pada akhirnya cuma skema jualan gitu kan, endingnya cuma dagang, ini pure bisnis gitu, membisniskan. Jadi akal-akalan penerbit akhirnya kan biar bisa nyetak buku. Walaupun jarang juga kan ada orang yang beli buku antologi yang nulisnya banyak kan gitu. Banyaknya ya antologi itu sendiri yang bikin. Makanya saya tidak tertarik sampai sekarang untuk bikin antologi ramean misalkan 50 orang. Ngapain gitu. Oh ya, Kang Aldi, untuk informasi FYI, nggak tahu apa itu. Nah itu Mbak Zulia itu bahkan pernah ke luar negeri loh karena menang puisi. Nah itu seenggaknya bagi teman-teman yang pemula, kalau pandangan saya sendiri sih itu nggak apa-apa untuk memotivasi ikut lomba-lomba yang
ya iming-iming hadiahnya ke luar negeri kayak Mbak Zulia kan lumayan kan, ke Malaysia, ke Singapura kan, Tiga negara. 3 negara kan enak kan. Bagi Ini yang serius. Enggak, tapi dapat, itu Mas kan Opal, tapi itu setelah gagal 8 kali lomba loh itu. oh nggak apa-apa. Justru kan buat apa portfolio lah bahasanya. Kalau saya sendiri kan, bagi saya kalau bahasanya Zulia tadi enaknya kan apa ya? Kalau puisimu belum pernah diapresiasi secara formal dalam hal ini penghargaan, ya berarti belum layak secara karya mungkin ya. Tapi kalau sudut pandang saya, dengan dimuat oleh media yang berhonor atau media yang kurasinya cukup ketat, entah Tempo atau Kompas atau basa-basi itu yang hadiahnya lumayan, honorarium lumayan lah, 200.000 ke atas. Itu sudah merupakan apresiasi sendiri untuk men-challenge pribadi kita yang ingin apa ya, mengukur kapasitas atau ngetes ombak lah bahasanya itu. Nah, Kang Aldi sendiri untuk apa ya, mengirim ke media-media yang terutama yang apresiasinya ada. Kalau metafor.id kan belum ada honornya nih, karena swadaya semua ini. Sama-sama. Ngomong-ngomong belum? Oh ya nggak apa-apa, tapi udah cukup ramai lah, enak lah. Nah, untuk kayak seperti ke Tempo atau ke Kompas atau ke ya media-media yang sudah menyediakan honorarium lah, otomatis kan konsekuensinya mereka membuat skema kurasi yang lebih ketat daripada yang masih itu. Meskipun yang belum berhonor bukan berarti tanpa kurasi, enggak juga, tetap ada kurasi. Nah, pandangan Kang Aldi sendiri gimana? Enggak, saya mau disclaimer dulu yang lomba tadi. Jadi mungkin ya jangan ikut lomba ketika memang mentalnya benar-benar mental pemenang gitu, atau menaruh ekspektasi yang tinggi gitu, harus menang, kalau nggak menang berhenti nulis gitu kan, itu kan apa ya, blunder gitu. Ya mungkin harus ditekankan dulu mungkin mentalnya, kalau misalkan emang kejadiannya ya seperti Mbak Julia itu yang bisa keluar lebih ya silahkan, tapi ya jangan berekspektasi juga. Mungkin saran dari saya kalau ke media, mulai dari yang kecil-kecil dulu, dari skala lokal dulu, jangan langsung ke Tempo misalkan, karena ya mungkin sudah menjadi apa ya, sejarah, bukan sejarah apa ya, anggapan umum bahwasanya media-media besar seperti Tempo, Kompas, Media Indonesia, Jawa Pos dan lain-lain ini melihat nama besar, siapa pengarangnya gitu. Bahkan banyak kasus pengarang yang memang sudah besar, puisinya auto terbit gitu, atau cerpennya auto terbit. Itu kan menyebalkan gitu. Ya, sip, Ya sepakat mungkin saya. saran dari saya ya mulai dari yang skala terkecil dulu, atau yang nggak ada kurasi sama sekali, misalkan kayak Kompasiana itu kan, atau nulis di Medium itu, ya dari yang terkecil dulu, dari bertahap lah. Saya pun pertama kali nulis tuh, pertama kali kirim ke media itu nama medianya Kala Literasi, kalau nggak salah. Iya, Kala Literasi. Itu sekitar 2020, dan sensasi yang didapatkan ya wah, senang sekali gitu kan. Pertama kali itu bisa terbit, wah gitu. Kayak puisiku bagus ini, bisa terbit, bla 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 bla. Sehingga memotivasiku untuk naik ke media yang lebih besar, namun ya sistematis itu, bertahap, nggak langsung. Dan aku pun nggak langsung kirim ke Tempo misalkan. ya, siapa aku gitu kan langsung kirim ke Tempo dan berharap langsung diterbit gitu. Jadi ya nikmati aja prosesnya itu. Karena ya mengirim ke media ini benar-benar perjalanan panjang gitu. Nggak sebulan 2 bulan, bertahun-tahun, atau mungkin seumur hidup. Jalan panjang menulis ini. Ya, Gitu. sepakat Kang Aldi untuk apa? Dulu sempat ada polemik yang mungkin ikut ya apa? Tempo atau Jawa Pos atau Kompas ya. Yang AS Laksana mengirim cerpen anak didiknya, Oh ya, ya. tapi dengan nama AS Laksana. Itu kan AS Laksana. cukup ramai polemiknya itu karena dia sendiri kan mendisklaimer, coba kirim cerpen kamu tapi pakai namaku, pasti terbit. Akhirnya kan ramai gitu setelah itu. Nah, itu apa godaan nama besar dan juga kita harus bertahap lah kalau kata Kang Aldi tadi. Tapi untuk strategi mental agar nggak bunuh diri dalam hal penulisan misalnya, kepenulisan ya. Soalnya saya pernah ngalami ya down lah, namanya penulis muda kan.
ditolak berkali-kali oleh media yang tentu berhonor yang saya incarkan. Akhirnya saya mengkambing hitamkan media itu. Kalau saya sih untuk demi apa ya semangat menulis tetap ada, saya kambing hitamkan tai si media Pret ini misalnya. Itu nggak memuat tulisan saya karena dia terlalu receh misalnya. Tulisan saya terlalu tinggi bahasanya karena jadi saya mengkambing hitamkan media itu di pikiran saya saja untuk menjaga stabilitas saya menulis daripada saya kemudian menyerah misalnya aduh tulisanku emang nggak layak saya nggak punya bakat menulisnya akhirnya berhenti total sampai seumur hidup itu kan bahaya juga bisa jadi kita membunuh bibit penulis besar di masa depan sejak dari pikiran. Nah kalau Kang Aldi sendiri untuk menjaga stamina menulis dan nggak bunuh diri secara apa ya mental itu gimana? Nah, kalau secara mental ini saya tertarik dengan pemikiran stoikisme. Bahwasanya di stoikisme kita akan menemukan ada hal yang bisa kita kontrol dan hal yang nggak bisa kita kontrol. Kayak misalkan kan perasaan orang lain kita nggak bisa kontrol, selera sastra Indonesia kita nggak bisa kontrol, bahkan selera media, selera editor kita nggak bisa kontrol. Nah, apa yang bisa kita lakukan? Ya kita jangan berekspektasi kepada hal yang tidak bisa kita kontrol. Kita ya fokus saja pada hal-hal yang bisa kita kontrol. Misalkan ya menaikkan mutu tulisan kita dengan misalkan mendiskusikannya kepada teman-teman terdekat, nanya pendapatnya, gimana puisiku, udah bagus belum, bla 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 bla. Yang memang bisa dipercaya, yang sekiranya tidak memberi tidak memberi opini-opini yang justru menjatuhkan mental kita. Apalagi ya kalau yang skala-skala yang serius gitu, sastrawan serius kan mereka ini kayak kritikus sastra benar-benar kritik ya kritik gitu kan, sampai ke ranah-ranah personal mungkin yang gak nyambung gitu kan, sampai ke bahasa bahasa filsafatnya mungkin ya ad hominem gitu, menyerang pribadi gitu, kayak misalkan Ya. ini penulis belum merit misalkan atau kebanyakan jinah di dalam karyanya gitu. Tapi itu kan nggak perlu gitu. Dan ya kita harus pahami mungkin untuk menjaga mental kita agar tetap sehat, agar tetap menulis. Ya kita pahami bahwa sukses atau tidaknya tulisan kita dimuat di media tertentu, yaitu kita yang kendalikan, orang ya media itu yang kendalikan. Cuma ya masalahnya hal yang bisa kita kendalikan ada ekspektasi gitu ketika kita mengirim. Ya mungkin solusinya adalah setelah kita mengirim tulisan tersebut, misalkan lewat email, ya udah lupain, tinggalin, jangan berharap-harap terlalu banyak gitu. Berarti langsung move on ya Kang, move on ke karya selanjutnya gitu ya. Oke, mungkin teman-teman ada yang ingin bertanya lagi di sini. Saya persilahkan kita gali lebih dalam Kang Aldi ini. Slide berikut nih. Nah, Oke, ini slide-nya. yang lebih esensial strategi temu media. Nah, pertama ya saya sengaja tulis pertama ya. Persiapkan mental baja agar siap menerima kenyataan. Jikalau tulisanmu ternyata belum naik terbit. Jadi bukan tidak ya, tapi belum. Belum ini kan kata keterangan waktu yang menunjukkan ada kemungkinan bisa. Gitu. Kalau tidak ya udah enggak. Kalau belum ya ada kemungkinan bisa. Dan yang kedua ya pahami visi dan misi media yang dituju. Kayak misalkan kita mau mengirim puisi ke Kompas misalkan, ke Tempo misalkan. Tempo ini kan identik dengan ya Gunawan Muhammad. Ya kita lihat, kita baca, kita pahami bahwa puisi-puisi Gunawan Muhammad sangatlah sangatlah borjuis gitu. Lanskapnya tuh Paris, Sarajevo, Eropa dan lain sebagainya. Nah, usahakan ketika kita memang ingin terbit di Tempo puisi kita, ya kita bikin puisi kita ya 11-12 lah yang agak-agak berbau GM gitu, berbau Gunawan Muhammad gitu. Kayak misalkan Jadi selanggam gitu ya Kang ya. Minimal selanggam. iya.
Waduh, bentar sinyalnya nih. Iya, santai. Oh ya, bagi yang belum tahu teman-teman, Ruang Sastra ini dokumentasi dari beberapa sastrawan yang dimuat di koran-koran tertentu. Kompas, Jawa Pos, Tempo. Langganan emailnya bisa kok langsung dapat notifikasi. Subscribe. Nah, ini contoh puisi saya yang dimuat di Tempo. Nah, ini kan apa ya? Ini sangat Gunawan Muhammad jika ya kalian sering membaca Gunawan Muhammad. Kayak mula-mula orang-orang Latin berseru katanya bahwa ini kan sangat apa ya? Sangat barat gitu. Sangat Latin gitu, sangat kuat di historisnya. Ini kan puisi yang menceritakan tentang revolusi Amerika. Ini kayak The Boston Tea Party membidani cetak biru patung Liberty, bla 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 bla. Jadi ya strateginya untuk kita bisa tembus ke media yang kita tuju ya kita pahami visi dan misi media yang dituju. Dan gaya bahasanya mungkin kita harus pahami gitu. Bahwa mungkin Tempo menerbitkan puisi-puisi yang bergaya GM. Dan kalau pengen terbit di Tempo ya bergaya GM atau yang ada sisi sejarahnya gitu. Dan ketiga ya analisis rubrik yang kira-kira dapat ditembus. Ya tergantung kita mau kirim apa gitu. Mau kirim puisi kah? Mau kirim resensi, cerpen, esai dan lain sebagainya. Dan strategi yang lebih baik mungkin kita dapat membaca terlebih dahulu seperti apa gaya bahasa yang dimuat di rubrik-rubrik tersebut. Nah, keempat, ya ini penting nih. Perhatikan hal ihwal terkait ketentuan mengirim tulisan. Jadi ada beberapa media yang mengirimnya lewat email dan ada beberapa media yang mengirimnya langsung di website tersebut, kayak omong-omong langsung di website, langsung ditulis di situ. Dan ketentuannya misalkan di rubrik fiksi puisi omong-omong itu 1 kali kirim itu kan 5 puisi. Saya menemukan masih banyak orang-orang yang menulis 1 kiriman 1 puisi. Bahkan ada yang kirim sampai 21 kali. 21 puisi yang berbeda 21 kali kirimnya. Dan itu kalau dibilang ya menggagalkan, sedikit menggagalkan ya kemungkinan karyamu bisa terbit gitu. Karena ngerjain editor hal-hal seperti itu. Dan yang kelima, tanamkan dalam hati ya ini tulis kirim tulis kirim tulis kirim. Yang menulis adalah jalan paling panjang untuk menyiasati hidup yang pendek. Dan yang keenam ya ingat ini sih, saya selalu termotivasi oleh frasa Latin ini. Verba polans scripta manen, spoken words fly away, written word remain. Jadi ya kata-kata lisan itu ya terbang, fana gitu kan konteksnya, sementara. Sedangkan apa yang kita tulis, literatur, manuskrip yang tercatat itu abadi. Nah ini yang sedikit memotivasi saya untuk terus menulis. Bahwasanya ya umur kata-kata, umur apa yang kita ucapkan itu sangat pendek. Umurnya ya tergantung memori orang yang kita tuju. Sedangkan tulisan, insya Allah abadi jika memang tujuanmu menulis adalah abadi. Walaupun banyak juga yang tidak abadi gitu menulis. Dan yang selanjutnya, nah ini. Kalau tulisan non-fiksi ya pertama-tama perbanyak membaca buku-buku fiksi atau tulisan-tulisan yang fiksi. Tulisan sesuatu yang aktual. Aktual di sini ya maksudnya yang sedang hangat, gitu. Yang sedang terjadi. Kayak misalkan sekarang lagi ramai kasus yang kemungkinan plagiasi Pamungkas. Ambil puisi Charles Bukowski. Nah itu bisa kita olah. Jadi tulisan analisis tentang plagiasi. Seorang
yang bergelut di dunia kreatif misalkan. Tapi kita harus menyertakan data dan fakta itu yang bisa dipertanggungjawabkan. Harus ada sumbernya, rujukannya. Dan ya sajikan gagasan tersebut dengan pembawaan yang imajinatif gitu, yang segar, yang memikat, yang nggak kering lah. Gimana ya, susah jelasin. Soalnya banyak tulisan non fiksi ini yang nggak menarik secara strukturnya gitu, secara pembawaannya, secara gaya bahasanya. Dan itu yang membuat tulisan-tulisan tersebut nggak terbit gitu. Walaupun secara data mungkin dia udah kuat. Jadi ya cara mengakalinya, menyiasatinya ya kita baca buku-buku fiksi agar kita belajar bagaimana mengalirkan tulisan dengan ya enak. Nah kalau untuk fiksi ini ya baca buku-buku non fiksi maupun fiksi. Jadi kalau ingin membuat karya sastra ya baca non fiksi dan juga fiksi. Dan kalau dalam konteks ini cerita pendek, ini mungkin sedikit tips ya untuk menulis cerpen. Ya, cerpen ini harus memenuhi logika bahasa. Jadi ya jangan gimana ya, cerpennya jangan kayak FTP begitulah, jangan yang memaksakan gitu kayak diada-ada atau tidak natural gitu dialognya yang seharusnya tidak ada dialog tapi dipaksakan dimasukkan ke dalam tulisan sehingga malah jadi semacam bumerang bagi penulis. Nah ini penting nih, hindari plot Deus Ex Machina. Jadi Deus Ex Machina itu salah satu plot di dalam cerpen atau novel yang seharusnya kita hindari karena Deus Ex Machina itu kayak plot yang nggak masuk akal, nggak rasional. Kayak menyelesaikan masalah dengan sesuatu yang sinting, misalkan kayak apa ya? Kayak ada suatu konflik, tiba-tiba Ultraman turun gitu kan. Itu kan nggak masuk gitu, nggak masuk ke otak. Gitu. Tiba-tiba kok bisa Ultraman turun dan menyelesaikan masalah dan selesai. Gitu. Itu kan nggak masuk gitu kan, dan nggak menarik. Dan kita harus menghindari mungkin dari saya pribadi menghindari plot semacam Deus Ex Machina. Dan ini juga tak kalah penting nih, eksplorasi kedalaman psikologi setiap tokoh. Jadi ya kita harus bisa atau lebih baik kita belajar psikologi mungkin kita belajar bahasa tubuh ketika kita memang ingin belajar cerpen gitu. Kayak misalkan ya kita membuat suatu tokoh, seorang tokoh yang cukup temperamen, ya kita sesuaikan gitu. Bahwa seseorang yang temperamen mungkin di dalam dialognya akan banyak mengandung tanda baca, ya tanda seru gitu. Dengan seseorang yang skeptis, kita gambarkan dengan penuh tanda tanya gitu di dalam dialognya. Nah, ini penting. Dan ini pun sangat penting. Ini semuanya penting. Sesuaikan gaya bahasa dengan kondisi sosiokultural tokoh yang dibangun. Kayak misalkan tokohnya adalah seorang yang tinggal di Jawa Barat, katakanlah orang Sunda. Tapi kita masukkan dialog-dialog dengan logat Jaksel gitu. Kan nggak masuk. Kita harus memasukkan sedikit unsur sosiokultural ke dalam dialog tokoh tersebut. Kayak misalkan orang Sunda gitu kan, koplok, apa gitu. Yang sangat erat kaitannya dengan di mana tokoh itu dikonstruksikan gitu kan. Atau kayak tokohnya orang Surabaya gitu, kita masukkan jancok gitu kan, asu tenan bla 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 bla. Seperti itu. Nah, yang terakhir ini, kalau untuk puisi ya kita harus bisa memanfaatkan lisensi puitika tadi. Semacam ya lisensi puitika itu semacam hak penyair untuk melanggar aturan bahasa sejak mungkin. Jadi nggak apa-apa kita mengutak-atik kosakata itu, diksi. Nggak apa-apa. Kita mau ganti misalkan, kita ganti jadi kayak tadi misalkan katulistiwa jadi katulisjiwa demi apa ya mencapai batas-batas estetika yang kita tuju.
demi ya apa ya bahasanya, demi mendapatkan porsi atau bentuk ya estetika yang kita ingin bangun gitu. Ya nggak apa-apa, dan sekali lagi ya nggak ada benar salah begitu. Tapi sebelum itu ya baiknya kita riset, kita cari tahu tentang yang namanya furor poeticus dan bagaimana cara mengaktifkannya. Jadi ini sedikit tips untuk membuat puisi yang natural atau yang apa, yang terkesan serius gitu, berasal dari pengalaman pribadi. Jadi kita harus cari tahu tentang furor poeticus. Jadi furor poeticus itu singkatnya, sederhananya, mungkin adalah semacam kegilaan yang dirasakan oleh penyair sebelum menulis karya sastra. Kalau dalam konteks seniman, ya ada yang dinamakan dengan muse. Muse itu kayak furor poeticus, jadi kayak kegilaan sebelum kita menulis. Kayak ada sesuatu yang mengganjal di kepala kita dan kita ingin tuliskan. Dan kita harus pintar-pintar menangkap momen puitik atau pengalaman puitik yang ada di realitas kita sehari-hari. Kayak misalkan momen puitik itu kayak kematian, itu kan sesuatu yang sakral gitu, kematian, kelahiran. Jadi kita tangkap dan kita coba puisikan. Nah, tapi pengalaman puitik tadi itu kan sifatnya subjektif ya, personal. Nah, bagaimana caranya untuk pembaca bisa merasakan hal yang sama dengan apa yang kita ingin lukiskan, kita ingin ekspresikan gitu. Kita merubahnya, mengonversikannya menjadi sesuatu yang objektif, jadi sesuatu yang kolektif, menjadi sesuatu yang umum gitu. Kayak misalkan kesepian gitu kan. Hampir atau mungkin semua orang merasakan kesepian. Enggak dirimu seorang gitu. Tapi ada beberapa hal yang hanya dirasakan oleh beberapa penulis. Tapi tetap kita harus mengonversikannya menjadi objektif. Nah, ini yang penting nih. Jangan menuhankan rima. Makna jauh lebih substansial. Jadi ini masalah yang menurut saya dihadapi oleh penulis-penulis atau penyair-penyair yang pemula, yang awal. Itu mereka menuhankan rima, bahwa rima adalah segalanya. Enggak puisi, atau bukan puisi kalau enggak ada rimanya, enggak ada bunyinya. Apaan ini puisi enggak ada bunyi? Tapi ya kita harus ingat bahwa rima pun penting gitu. Tapi bukan yang paling penting. Rima pun penting. Karena ya puisi tanpa rima pun enggak enak dibaca. Tapi jangan terlalu mengedepankan rima gitu. Kita alangkah baiknya mengedepankan makna. Nah, ini jangan pernah merangkai puisi yang terlalu eksplisit atau tersurat. Jadi ketika misalkan kita ingin menjelaskan, kita ingin membuat puisi ode misalkan, kita ingin menjelaskan bahwa pelukan si doi ini hangat, kita jangan tulis pelukanmu hangat, ya kita tulis aja pelukanmu matahari, yang secara logika itu kan matahari bersinonim dengan hangat gitu, atau panas mungkin. Atau misalkan kita ingin menjelaskan bahwa mata seorang perempuan itu dingin gitu. Ya kita jangan menulis mata perempuan tersebut dingin. Ya kita tulis saja bahwa mata perempuan tersebut seperti nebula misalkan. Sesuatu yang mendeskripsikan dingin tanpa menyebutkan kata dingin. Jadi melampaui teks-teks yang tersurat. Dan ya ini terakhir, ingat bahwa puisi bukan mesin amoralitas yang berkutat pada benar dan salah. Jadi ya jangan takut kalau nulis puisi, tenang. Bukan skripsi gitu, bukan disertasi. Bukan sesuatu yang bikin kepala kita botak di tengah gitu. Bikin kita bikin menghabiskan waktu gitu. Bikin kita cepat beruban gitu. Santai aja, relax gitu.
Dan jangan takut salah, tulis aja dulu. Mungkin sekian. Oke, terima kasih Kang Aldi. Ya, itu barusan nulis puisi tanpa beban aja, eksploratif. Yang penting liar, nggak apa-apa. Jangan terjajah rima. Bahasanya kalau saya mungkin lebih apa ya, dinamikanya dipertahankan. Misalnya bait pertama nggak harus bait pertama nggak harus 4 baris dan nggak harus berima semua. Misalnya yang berima cuma 2 baris aja, sisanya dinamika makna, itulah bisa diotak-atik sendiri. Atau kalau mau eksperimental, ya progresif lebih kayak Afrizal Marna itu bahasa pemrograman kayak coding, banyak slash, banyak ini. Bahasa Ngeri. biner itu. Iya, biner ada biner-binernya. Orang nggak paham kan, tapi ya dia tadi mengkampanyekan puisi ele-elean, puisi jelek-jelekan, puisi buruk. Nah, di sini mungkin ada yang ingin bertanya lagi untuk pertanyaan terakhir sebelum kita tutup diskusi malam ini. Enggak? Bagi teman-teman yang ingin bertanya, entah nanya, minta nomor WA-nya Kang Aldi misalnya untuk konsultasi. Kalau ngirim puisi ke omong-omong, kira-kira gimana Kang misalnya? Atau beliau ini juga soalnya itu, di samping editor, paruh waktu, tapi pengarang penuh waktu. Dan gak hanya pengarang, ini punya kesamaan ya, saya juga suka. Itu beliau juga bahkan lebih produktif, melukis digital sebagai Gambar ilustrasi. saya jelek lah. Wah, saya masih apa ya, masih enak dipandang kalau bagi kategori atau selera saya. Ilustrasinya Kang Aldi masih estetik, banyak-banyak apa ya, unsur-unsur yang dinamik di situ. Silakan yang mau bertanya atau merespon. Oh, nggak ada. Oh ya Kang Aldi, untuk itulah pertanyaan terakhir. Apa yang paling ditakutkan dalam hidup ini? Secara puitis. Aduh. Gimana? Aduh. Apa yang paling Anda takutkan di hidup ini? Apa ya? Saya lebih takut bahwasanya jika seluruh kejadian dunia yang kita alami, yang ada di bumi, itu terulang kembali. Jadi keabadian itu nyata. Saya lebih takut kepada keabadian. Bahwa saya harus mengulang hidup kembali dengan sosok yang lain misalkan. Atau dengan sosok Aldi yang sama, dengan timeline yang berbeda, tapi dengan kesadaran manusia yang sama gitu. Ya terdengar sangat nihilis memang. Tapi keabadian cukup menghantui saya. Itu keresahan saya pribadi sih. Dan dalam kata puitis apa ya? Gimana Kang? Kenapa endingnya pertanyaan filsafat ini? Nanti menyusul tema selanjutnya kan, eksistensial lah. Atau apa yang membuat manusia sia-sia misalnya. Aduh. Oh, itu berarti PR ya buat teman-teman juga. Nah, di sini karena waktu kurang 5 menit lagi, saya ingin menanya apa ya? Closing statement dari Kang Aldi, terutama buat teman-teman penulis pemuda yang bersemangat untuk menulis, menekuni tarekat atau jalan sunyi kepenulisan. Yang tentu nggak sunyi-sunyi amat, sunyi justru berisik isi kepalanya. Nah, kira-kira apa closing statement dari Kang Aldi sendiri? Jadi jika memang ingin menceburkan atau menenggelamkan diri ke dalam dunia tulis-menulis ini, ya pertama-tama kita harus bertanya pada diri kita sendiri, apakah kita siap untuk terus menulis seumur hidup?
Karena masalahnya dunia tulis menulis ini tidak mengenal rambu-rambu gitu. Tidak ada lampu merah. Lampu merahnya kita yang pegang sendiri. Karena menulis ini ya mungkin bagi Pramudia ada jalan panjang menuju keabadian. Tapi menurut saya ya menulis adalah keabadian itu sendiri. Ya ketika kita menenggelamkan diri pada dunia tulis menulis, ya kita harus siap dengan konsekuensi bahwa kita harus terus menulis apapun yang terjadi. Dan itu pun memiliki konsekuensi yang lain, yaitu kita harus menjadi pembaca seumur hidup. Apakah siap menjadi pembaca seumur hidup? Jadi sebelum kita ya itu, karena penulis yang baik justru pembaca yang tekun. Jadi kita harus siap dulu untuk terus membaca, memperbanyak literatur, bacaan, dan lain sebagainya. Tapi itu, tulis, kirim, lupakan. Tulis, kirim, lupakan. Dan jangan lupa mungkin personal branding ini penting. Kita harus nge-branding bahwasanya kita ini penulis. Bahwa kita seseorang yang menulis, seseorang yang mengarang, seseorang yang menciptakan. Kita harus membranding hal-hal tersebut sehingga itu akan memudahkan kita ke depannya. Ya akan ada masa di mana ada media yang akan mengirimu pesan agar meminta yang menuliskannya di sana. Nah, itu kalau sudah sampai pada tahap itu ya enak. Jadi untuk tahap-tahap awal ya kirim tulis. Sekian. Oke, mantap. Terima kasih atas waktunya Kang Aldi. Nah, di sini saya garis bawahi tadi ya. Tulis, kirim, lupakan. Tapi hal yang paling sulit bagi manusia melupakan itu karena memprosesnya itu capek, akhirnya melupakannya juga jauh lebih susah. Biasanya gitu. Kalau kendala yang saya sendiri alami kan setelah menulis, ngirim, mau nulis lagi nggak bisa karena masih penasaran dengan kabar apa yang setelah kita kirim. Jadi mental untuk melupakan ini penting dilatih. Dan juga tadi bagi teman-teman yang suka mengarang fiksi, perkaya wawasan kita dengan membaca. Penulis yang baik adalah pembaca yang tekun, yang serakah juga. Dan kalau ingin menekuni dunia non-fiksi, perkaya gaya bahasa dan juga diksi, narasi, biar nggak membosankan karya ilmiah kalian dengan banyak membaca fiksi. Nah, itu yang saya garis bawahi dari Kang Aldi tadi. Untuk pertanyaan eksistensial, apa yang paling Anda takutkan di hidup ini sudah dijawab. Kalau saya sendiri itulah nanti pribadi. Nah, itu pribadi dan diskusi selanjutnya bisa lah filsafat eksistensial atau yang lain-lain. Kalau saya pribadi yang saya takutkan mungkin agak sok-sokan itu ya, sendu ya, menjadi tidak berguna dan terlupakan begitu saja. Makanya metafor.id kan berkarya untuk abadi, yang menulis menuju keabadian gitu. Ya, mungkin untuk saat ini ngobrol literasi series yang edisi ke-6 kami cukupkan sekian. Terima kasih yang sebesar-besarnya pada Kang Aldi yang sudah mau berbagi ilmu, cara, tips, dan juga wawasan. Jangan kapok ya Kang, diundang sekalipun sepi. Nanti akan kita lanjutkan dengan ngobrol literasi series yang selanjutnya. Terima kasih. Kurang lebihnya saya ucapkan mohon maaf. Untuk yang belum menonton, nanti bisa ditayangkan di YouTube metafor.id. Semoga tetap semangat berkarya. Jangan ragu untuk membranding diri kalian. Gimana, ya, ini terakhir. Ya, silakan closing. Oke. Ini terakhir. Untuk yang pengen menerbitkan di media, coba kirim aja ke omong-omong. Siapa tahu bisa terbit. Karena omong-omong memang secara PC menjaring penulis-penulis pemula yang memang ingin dimuat karyanya di media. Jadi coba aja kirim ke omong-omong. Tapi satu kali kirim 5 puisi. Ingat. Oke. Siap. Terima kasih. Teman-teman, bagi yang sudah punya inventaris puisi, silakan dibuka buku catatannya yang tulisan tangan atau file-file lama, kirim ke omong-omong.com. Di situ ada dan ke metafor.id. Dan metafor.id ya tentu. Nah, itu di situ ada omong-omong.com, sudah ada rubrik untuk kirim tulisan. Anda bikin akun, langsung tinggal posting tulisan di situ. Syaratnya perhatikan secara detail ya, biar nggak ada alasan editor untuk menolak bukan karena isi tapi karena hal-hal teknis tadi.
Misalnya minimal 5 puisi, ternyata ngirim cuma 3. Nah kan sayang. Oke, mungkin cukup sekian. Salam literasi, wis. Sehat semua ya. Sampai jumpa Kang Aldi, nanti diskusi lagi ya, jangan kapok. Terima kasih Kang Mado. Siap, sama-sama. Saya tutup.